Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama kita di acara yang sudah pasti akan keluar setiap Kamis malam, Creepypasta. Minggu kemarin nggak ada video. Saya minta maaf karena saya sedang sibuk UTS, jadi nggak ada yang ngerekam sama sekali. Ya, ada Reini? Nggak ada katanya. Ya, langsung aja kita ke topik ya, karena mungkin udah pada nggak sabar. Topik hari ini ada dua, satu dari saya, satu dari Reini. Dan mau siapa dulu? Kamu. Pertama dari saya dulu. Topik yang ingin saya ambil adalah, ini udah request agak banyak dan ketika saya baca juga agak enjoy, yaitu episode SpongeBob Red Mist. Udah tahu pasti pada request. Jadi Red Mist ini sebuah episode yang bukan official dan juga katanya bukan dibuat oleh Nickelodeon sendiri. Ini katanya dibikin oleh seorang siapa gitu, psikopat atau pembunuh, saya lupa lagi. Sama pembunuh. Katanya pembunuh. Nah, ini kalau teksnya di sini, setelah berkeliling cukup lama mencari informasi mengenai episode ini, saya hanya mendapatkan sedikit informasi ketika saya menyambangi situs spongefan.wikia.com yang notabene merupakan situs yang pertama muncul di halaman Google. Informasi mengenai Red Mist telah hilang, padahal judul artikelnya masih ada. Kenapa situs yang khusus diperuntukkan bagi penggemar SpongeBob tersebut menghapus informasi tersebut? Saya juga belum menemukan jawabannya. Lalu, bagaimana kisah episode Red Mist itu sendiri? Ya, katanya bikin animator dari Skotlandia yang dituduh melakukan sejumlah pembunuhan. Red Mist sendiri ditemukan oleh staf SpongeBob ketika mereka menganggap tayangan tersebut tidak layak untuk dipublikasikan karena mengandung unsur kekerasan. Bahkan ada yang bilang jika episode Red Mist ini mampu mengganggu mental seseorang yang lemah. Ya, saya pernah nonton dan kerasa agak depresi setelahnya. Ini pernah? Enggak mau, enggak berani. Oke. Udahnya agak pusing, bingung gitu. Red Mist sendiri disimpan dalam sebuah kaset video. Jadi kaset video yang klasik ya, yang masih pakai pita hitam itu, yang dibuat oleh Chas Agnew. Setelah dilakukan investigasi selama beberapa saat, rekaman tersebut disita oleh polisi. Tetapi menurut kabar, saat sebelum polisi menyita, ada yang berhasil menduplikatnya dan menguploadnya ke YouTube. Katanya dari YouTube sendiri sedang blokir tayangan Red Mist. Tapi ternyata masih ada. Entah mungkin menyebar terlalu cepat atau gimana. Tapi biasanya kalau yang itu udah, sebenarnya dari YouTube sendiri udah bisa pengecekan secara digital kan. Jadi ketika diupload, digitalnya kebaca ini kayak Red Mist, langsung dihapus otomatis kan. Sistem copyright di YouTube sama kayak begitu. Kalau dari karakteristik videonya sendiri, kualitas videonya terlihat mengecewakan kalau kata situsnya. Tapi sebenarnya bukan kualitasnya yang mengecewakan, tapi memang dibikin seperti ini, butak, seolah-olah film dulu gitu, seolah rekaman footage yang memang tersembunyi, padahal nggak, ini editan sederhana ini. Kata di sini tulisannya, entah karena disimpan dalam bentuk tape atau seorang telah merekamnya dengan kamera digital, bukan. Namun yang jelas kualitasnya tidak terlalu bagus, walau masih bisa ditonton. Nggak, itu yang tahu kan yang efek film dulu. Itu bisa memberikan kesan filmnya jadul dan filmnya gelap atau filmnya tersembunyi dengan efek situ aja. Rincian videonya seperti ini. Jadi pertama, Squidward dia mau berlatih klarinet, terus biasa ada SpongeBob sama Patrick di luar gitu ya. Terus pas mau main diketok pintunya, terus Squidwardnya turun bukain pintu, ternyata ada SpongeBob sama Patrick. Kalau yang aku nonton mah cuma ada Patrick dulu, terus yang dianya kesal dia ditutup pintunya. Oke, Squidward lalu turun dan bukakan pintu kamarnya. Lalu ketika pintunya dibuka ada salesman, tapi bukan nggak kayak salesman, dia cuma orang pakai baju Skotlandia mau ngajak Squidward ngomong. Tapi Squidwardnya nggak mau, terus dia nutup lagi pintunya. Terus pintunya diketok lagi, dibuka lah. Nah, dibuka lagi pintunya, masih orang itu, tapi matanya udah merah. Mata merah itu yang agak karakteristik videonya itu. Terus wajahnya gitu jadi aneh, terus dia ngomong Red Mist is coming. Terus yang orang baju Skotlandia itu pergi aja. Squidwardnya dia nutup pintu, terus kembali latihan. Setelah itu latihan Squidward terganggu lagi oleh suara SpongeBob dan Patrick yang sedang bermain. Squidward yang kesal lalu membentak SpongeBob dan Patrick. Dia mengatakan bahwa dia perlu latihan untuk konsernya besok. SpongeBob dan Patrick lalu minta maaf dan pulang. Lalu Squidward kembali ke dalam rumahnya. Nah, ketika tidak bermain klarinet, nah itu mulai ada yang aneh di situ. Ketika tiba mata Squidwardnya jadi merah, tapi merahnya tuh yang merah sedih, tahu kan, mata sayu merah. Jadi bukan merah, ini
merah marah, tapi ini merah yang nangis. Di sini katanya dan mata Squidward juga berubah menjadi merah selama beberapa detik. Bentuk dan warna mata Squidward yang berubah menjadi merah sepertinya dibuat untuk tujuan khusus. Ya. Setelah itu adegannya berlanjut di acara konser Squidward. Dalam adegan ini pun hampir semua tokoh di dalamnya ditampilkan dengan mata yang berwarna merah. Walaupun sebenarnya adegan ini diambil dari salah satu episode, tapi tampak jelas jika sang animator memfokuskan adegan pada warna mata tokoh-tokoh dalam serial. Nah, ada yang bilang editannya jelek kan gitu, tapi sebenarnya kalau ngelihat dia bisa masukin animasi mata ke dalam ininya, ini halus loh animasinya lumayan. Jadi sebenarnya dia agak bisa ngedit gitu. Adegan berlanjut dengan Squidward yang pulang dengan kecewa karena dipermalukan ketika konser. Nah, ketika pulang itu scene-nya agak lama, itu cuma ngulang-ngulang doang. Jadi ada kepala Squidward nunduk, terus ada di belakangnya background jalan gitu, tapi diulang beberapa kali. Itu makin lama jadi makin merah, terus Squidwardnya jadi layarnya makin merah, makin goyang, dan ada suara aneh. Itu yang bikin kalau kita nggak ngelepasin perhatian, kita ngerasa depresi dari situ. Setelah itu muncul wajah Squidward, kali ini dalam beberapa adegan. Wajah Squidward yang diberi efek yang cukup menyeramkan bagi anak-anak tonton. Akhirnya di menit-menit terakhir, kalau nggak salah 5 menitan, Squidward mengenakan pistol kepalanya sendiri dan menekan pelatuknya, dan diakhiri dengan scene di mana Squidward telah tewas. Karena itulah Red Mist juga disebut sebagai episode Squidward Suicide. Dari segi video, memang video ini tidak tampak seperti video serial SpongeBob yang kita tonton selama ini. Yalah, bener itu mah, karena bukan dibikin oleh Nickelodeon sendiri. Tapi dari sisi psikologis, video ini memang benar-benar bisa mempengaruhi anak-anak. Tidak heran jika pihak Nickelodeon berusaha menyiapkan episode Red Mist ini meskipun sulit. Oke, hanya bisa ini seperti itu aja. Reni belum pernah nonton ya? Jaya nonton. Nggak usah ditonton tuh. Sama bikin depresi ketika aku nonton. Oke, jadi karena nggak ada detail lebih banyak lagi tentang Red Mist ini, jadi kecuali hanya background sedikit sama ininya, jadi bahkan hoax atau enggaknya kita nggak tahu. Tapi episode Red Mistnya beneran ada. Jadi maksudnya ini nanti kalau ada yang mau nonton, link Red Mistnya ada di bawah. Di sini hanya akan nampilin screenshotnya aja. Oke, jadi segitu aja kalau untuk Red Mist. Silakan yang kedua untuk Rainy. Mau bawa topik apa? Gak ada. Gak ada? Wah, gimana dong kalau nggak ada? Pasti udah tau lah Disney. Ya. Ya, terkenal dengan Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy. Bener gak sih? Goofy aja. Tapi ada yang pernah nonton pas tahun 1930-an ya? 1930 itu aku pernah nonton, dia yang masih hitam putih banget kalau nggak salah. Ada satu yang belum dirilis, bahkan paling dicari lah kayaknya ya. Paling dicari, Nah, sebenarnya sih nggak ada yang istimewa, tuh hanya loop terus-terusan. Jadi kayak Mickey-nya lo ngelewatin 6 bangunan gitu. Tapi di sini beda. Kalau Mickey kan biasanya kalau yang itu tuh dia joget-joget, joget-joget, nyanyi-nyanyi, bagaimana lah. Biasanya basisnya selalu musikal. Bahkan nggak senyum. Dia cuma jalan kayak apa sih? Mukanya normal tapi kelihatan banget dia sedih. Jadi gimana ya? Ya muka sedih gitu, nunduk. Ini ada gambarnya, dia kepalanya nunduk. Pas dilihat, pas Leonard Martin sedang meninjau, diputuskan yang ini nggak ditampilin karena aku sendiri cuma nonton sedikit dan aku agak ketakutan sih, agak paranoid. Ada pas sejauh yang kamu nonton ada sesuatu nggak? Nanti dulu nih, nanti aku jelasin. Oh gitu, ya. Cuma durasinya cuma 4 menit, tapi dipanjangin ya, karena itu kan cuma loop doang, jadi bisa dipanjangin. Jadi 9 menit, dan aku nontonnya versi 9 menit ya. 9 menit, waktu sampai di menit ke-6 Mickey-nya masih jalan, cuman suara belakangnya berubah
kayak gumaman, tapi bukan suara kayak dia ngomong pakai bahasa Jerman tuh, bahasa apa gitu ya. Ini dia kayak suara nangis tapi bergumam. Nangis kecil gitu ya. Tapi kecil gitu. Tapi dengeran gimana ya. Jalan trotoarnya tuh mulai agak aneh. Intinya untuk fisika Mickey berjalan, fisikanya Mickey ya, agak aneh. Karena ini tuh melengkungnya ke atas gitu loh, ke atas gitu, jalanannya ke atas sama-sama. Cuma Mickey-nya masih jalan di bawah. Penasaran yang lihat ini, Ya nanti lihat aja lah. Aku gak lupa karena tuh agak bikin paranoid, sama agak bikin amnesia. Dan wajahnya yang tadinya biasa gitu ya, kayak nyeringai. Oke. Menit ke-7 suaranya berubah jadi jeritan. Oh, tiba-tiba gitu ceritanya? Agak lupa. Dia jadi berubah jadi kayak jeritan, dan gambarnya tuh masih hitam, nggak jadi merah ya. Hitam putih, cuman wajahnya Mickey mulai berantakan. Dan bangunannya tuh berubah. Jadi puing-puing. Wajah Mickey tuh yang kayak apa sih? Matanya tuh kayak jatuh ke bawah gitu loh. Matanya jatuh, Kayak kelereng. Gore ya, gore. Nggak gore, cuma kayak jatuh gitu. Gimana ya ngejelasinnya, aduh. Dan apa sih? Dia senyum kayak lebih parah itunya daripada kuci sake gitu. Lebih tinggi daripada kuci sake, jadi lebih panjang gitu ya. Nanti terakhir Mickey-nya tuh kayak endingnya dia tiba-tiba hilang sebentar banget. Terus nanti di depan layar gitu. Oh, ngagetin. Aku nggak kaget, cuman di depan itu di situ. Mukanya masih kayak begitu, tapi nggak bikin serem sih mukanya, cuman nggak tahu kenapa kalau nonton paranoid. Bagiku nggak serem. Terus apa sih, suara di belakangnya tuh jadi kayak kotak musik rusak. Lagunya kayak gimana ya, lupa. Kotak musik rusak. Biasanya kalau frekuensi dari kotak musik, kalau dia nadanya aneh, mancarin aura serem. Itu pokoknya yang semenjak tiba-tiba nanti Mickey-nya keluar di depan muka ya, itu 30 detik kemudian. Jadi sama 30 detik dia begitu, nanti kepalanya tuh kayak apa sih, kayak ngangguk waktu itu. Mending kalau yang aku lihat mungkin ini agak di crop, jadi nggak tahu ya. Tapi ada tulisan di frame terakhirnya, potong kayak teks bahasa Rusia, tapi bahasanya kasar gitu. Oh gitu. Bahasanya kasar. Nulisnya pokoknya gini: pandangan neraka membawa pemirsa yang nonton kembali. Waktu itu videonya udah cuman nggak tahu kenapa nyebar, jadi nggak tahu itu hoax atau bukan. Pokoknya videonya ada. Si editnya nyuruh bawahannya untuk lanjutin nonton pas 4 menit itu. 4 menit si itunya udah bilang mau udahan gitu, jadi pas disuruh nonton udahan. Terus pas udah nonton sampai akhir, bawahan si editornya itu keluar dari ruangan, hanya pucat, terus ngomong real suffering is not known. Real suffering is not known. Jadi penderitaan yang sungguhnya tidak diketahui. Ini itu banget. Dia nggak tahu, dia di itunya ngambil pistol, bunuh diri di depan si editor. Gitu. Saya itu, ya nggak tahu sih itu hoax atau apa. Mungkin bisa jadi itu bukan episode asli ya, kayak direct. Cuma cukup bikin paranoid. Yang bikin aja nggak tahu sih, mungkin apa benar Walt Disney atau bukan. Ya segitu aja sih. Oke. Jadi episode kali ini khusus tentang masalah bunuh dirian dari tokoh-tokoh animasi. Masalah kartun. Kartun. Oke. Kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Mungkin ada yang ingin ini lagi disampaikan lagi apa? Link kedua video ada di bawah. Dan seperti biasa source linknya juga ada di bawah. Jadi kalau misalnya dikasih lupa masukin, nanti tabukin aja orangnya, nggak apa-apa. Oke. Ya, mungkin segitu aja untuk episode Creepypasta malam hari ini. Silahkan di like jika Anda suka. Silahkan komen ada di bawah, atau mau ada request boleh. Sekali lagi kami bukannya nggak mau baca request, tapi ketika baca request kita lihat dulu topiknya kita enak baca atau enggak. Kalau kita bacanya nggak enak,
nanti penyampaiannya juga bakal jelek. Intinya itu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, insya Allah. Silakan subscribe jika Anda mau, sharing juga ke teman, karena sharing is merinding. Dadah.